Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 4 yang Ustadz cintai, pada hari ini Kamis 9 Jumadal Akhirah atau 11 Februari 2021, kita akan melanjutkan pelajaran kita Matematika bab 3, pertemuan yang ke-7. Pada hari ini kita akan membahas tentang mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan atau tabel. Yang mana pelajaran pada kali ini masih lewat jarak jauh atau daring. Ustadz harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan semangat untuk mengerjakan tugas dari Ustadz Ustadzah MITQ Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, mencari KPK dengan pohon faktor. Kemarin kita sudah belajar tentang tiga langkah mudah mencari FPB KPK. Kali ini kita akan mencari FPB KPK dengan cara yang lain, yaitu dengan pohon faktor dan sengkedan. Yang pertama kita akan mencari KPK dengan cara pohon faktor. Kita mengingat sebentar tentang pengertian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Perhatikan, yang nilainya paling kecil. Langsung saja, langkah untuk menentukan KPK menggunakan cara pohon faktor. Yang pertama, mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor dan buatlah bentuk bilangan pangkat. Nah, perhatikan langkah pertama, mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor. Sudah kita pelajari ketika kita membahas tentang faktorisasi prima ya, dengan cara pohon faktor dan buatlah bentuk bilangan pangkat. Nah, ini penting ya, bentuk bilangan pangkat. Langkah kedua, mengalihkan semua faktor prima. Ya, setelah kita dapatkan faktorisasi primanya, kita kalikan semua faktor prima ya dari dua bilangan atau lebih. Jika ada faktor prima yang sama, pilih salah satu yang pangkatnya terbesar ya. Jadi, jika ada faktor prima yang sama, perhatikan ini ya. Pilih salah satu yang pangkatnya paling besar. Nah, ini ya, yang pangkatnya paling besar. Agar lebih paham, kita nanti akan mencoba latihan ya, contoh ya. Nah, catatlah ya. Catat di buku ya, penting ini ya. Contoh. Tentukan KPK dari bilangan 28 dan 42. Penyelesaian kita coba. Ingat ya cara pohon faktor 28 terus ada cabangnya ya, garis cabang. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 2 bisa ya. 28 dibagi 2 berapa? 14. 14 masih bisa dibagi 2 ya, masih bisa dibagi 2, bilangan prima terkecil. Dibagi 2, 7. Nah, sudah ketemu bilangan prima. Jadi sudah ya. Ini faktorisasi primanya dari 28 dan 14. Faktorisasi prima dari 42 ya, dengan pohon faktor, cabang. Ingat tadi dicari keduanya ya, langsung keduanya dulu ya. Dibagi 2, bilangan prima terkecil bisa 21. 21 dibagi 2 sudah tidak habis, tidak pas, maka bilangan prima berikutnya berapa? 3 ya. Dibagi 3 7. Nah, langsung ketemu bilangan prima. Jadi faktorisasi primanya ini ya. Faktorisasi prima 28, perhatikan ya. 2 dikali 2 dikali 7 ya. 2 dikali 2 dikali 7.
Ingat tadi bahwasannya catatan penting tadi, langkah pertama tadi dibuat dalam bentuk bilangan pangkat. Nah, jadi harus dibuat dalam bentuk bilangan pangkat. Ini ya, 2 pangkat 2 ya. 2 dikali 2, 2 pangkat 2 kali 7. Dan hasilnya nanti harus sama ya, 28 ya. 2 pangkat 24 kali 7, 28. Nah, ini faktorisasi prima dari 28. Faktorisasi prima dari 42, 2 dikali 3 dikali 7. Tidak ada perkalian yang double, jadi bilangan pangkatnya tidak diubah ya. Nah, perhatikan ini ya. Terus tadi langkah yang kedua adalah kalikan semua faktorisasi primanya ya. Untuk mencari KPK, kalikan semuanya. Ini ada 2, 7, 2 kali 3 kali 7. Dan perhatikan tadi bahwasanya jika ada yang sama, ya, faktor yang sama, faktorisasi prima yang sama, maka dipilih pangkat yang besar. Nah, ini sama. 2 dan 2. Ya, 2 dan 2. Nah, karena sama tadi apa? Pilih pangkat yang besar. Maka nanti kita akan pilih ini ya, 2 pangkat 2. Dan ini juga sama, 7. Dan ini juga 7. Nah, ini kita pilih salah satu ya, ditulis satu saja. Ini kan sama, pangkat 1 semua ya. Jadi ditulis salah satu saja. Nah, jadi KPK dari 28 dan 42, perhatikan tadi dikalikan semua ya, faktor yang ada, faktorisasi faktor prima yang ada ya, 2, 3, 7. 2, 3, 7. Jika ada yang sama, pilih pangkat yang besar. Ya, 2 sama ya. Yang atas 2 pangkat 2, yang bawah yang 42 cuma 2 pangkat 1. Jadi kita pilih pangkat yang besar, 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Ya. 7 ini sama, ditulis salah satu saja ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 ya. 4 dikali 3 dikali 7, hasilnya 84. Nah, jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Nah, silahkan difahami. Mencari KPK dengan teknik sengkedan atau tabel ya. Yang kedua kita akan belajar mencari KPK dengan teknik sengkedan atau tabel. Sengkedan adalah apa? Seperti tanah di pegunungan atau persawahan itu ya, dibuat terasering atau sengkedan, tanah berundak. Langkah menentukan KPK menggunakan teknik sengkedan, perhatikan langkah pertama, mencari faktorisasi prima dengan tabel sekaligus ya. Jadi semuanya langsung bersamaan dari dua bilangan atau lebih. Ya. Langsung bersamaan sekaligus. Tidak seperti pohon faktor tadi satu persatu ya, tapi ini sekaligus. Nah, yang kedua, mengalihkan semua faktor prima pembagi. Mengalihkan semua faktor prima pembagi. Nanti akan lebih jelas ketika kita sudah latihan ya, kita masuk ke dalam contoh insya Allah. Ya, catatlah di buku ya, penting ini ya. Silahkan dicatat di buku. Contoh agar lebih paham ya, tentukan KPK dari bilangan 28 dan 42. Sama tadi ya soalnya, cuma kita akan menggunakan cara teknik sengkedan atau tabel. Ingat, nah tabel ya. Nah, ini bilangan yang akan kita cari. Jadi langsung ya, langsung bersamaan. Nah, perhatikan ini ya, langsung bersamaan. Nah, Mas, kita sudah belajar tentang teknik sengkedan ini atau tabel ya, diingat-ingat. Nah, ingat ini adalah kolom untuk membagi. Kita bagi dari bilangan prima yang kecil, bagi 2 bisa semua ya. 28 dibagi 2 14, 42 dibagi 2 21. Bisa semua.
Terus dibagi 2 masih ada yang bisa. Ya. Dibagi 2 lagi masih ada yang bisa. 14 dibagi 2 7. 21 dibagi 2 tidak pas. Nah, kita strip. Nah, perhatikan ini ya. Kita strip karena tidak bisa dibagi pas ya. Dibagi 2 tidak pas, kita beri strip atau kosong ya. Nah, jika kalian lihat di buku ini diisi. Nah, itu Ustadz kurang setuju ya. Kurang setuju dengan jika kalau tidak bisa habis itu diisi, itu Ustadz kurang setuju. Dan itu nanti membuat kita semakin sulit. Jadi di buku itu tidak benar ya. Jadi diisi strip saja atau kosong karena tidak habis ya. 21 dibagi 2 tidak habis, tidak pas ya. Jadi biarkan begini, masih tetap 21, ini strip. Kita bagi 2 tidak bisa ya. Bagi 3 bilangan prima berikutnya ada yang bisa. Nah, perhatikan. Bagi 3, 7 bagi 3 tidak bisa. Nah, ini baru 21. Ini masih 21 ya, karena strip tidak habis tadi. Nah, ini dibagi 3. Ya. Dibagi 3, 21 bagi 3 bisa 7. Nah, 7 bagi 3 tidak bisa, tidak pas, tidak habis, maka di strip saja atau dikosongi saja. Nah, ini tersisa bilangan 7 dan ini juga 7 ya. Nah, jadi langsung kita bagi, itu sudah bilangan prima, langsung kita bagi 7. Hasilnya, nah habis ya, pas ya, habis semua. Nah, ini teknik sengkedan. Terus tadi langkah yang kedua adalah mengalihkan semua pembaginya. Ya. Jadi yang pembagi ini, faktorisasi prima yang pembagi ini di sebelah kiri ini dikalikan semua ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 ya. KPK dari 28 dan 42 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Nah, ini ya. Langsung ketemu ya. 4 kali 3 kali 7 84. Nah, sama ya tadi ya dengan cara yang pertama tadi, cara pohon faktor. Nah, silahkan difahami. Menurut Ustadz ini adalah cara yang lebih enak, yang lebih singkat daripada cara pohon faktor tadi. Dan biasanya Ustadz sukanya ya pakai cara ini ya. Tapi nanti terserah anak-anak, nanti dipilih yang paling mudah atau dikerjakan sesuai perintah ya. Jika perintahnya pohon faktor, ya menggunakan pohon faktor. Jika perintahnya teknik sengkedan atau tabel seperti ini, ya menggunakan teknik ini ya, sesuai perintah. Jika tidak ada perintah, maksudnya tidak ada bebas memilih ya, cara pohon faktor atau cara sengkedan, silahkan pilih salah satu yang paling mudah menurut anak-anak ya, yang anak-anak sukai, yang anak-anak paling paham, mudah, silahkan dipilih. Begitu, silahkan difahami. Selanjutnya kita akan mencari FBB dengan pohon faktor. Tadi kita sudah membahas tentang KPK dengan dua cara, pohon faktor dan teknik sengkedan. Sekarang kita akan membahas tentang FBB, yaitu yang pertama kita dengan pohon faktor ya. Kita ingat sedikit, FBB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Ini ya, sudah kita pelajari. Langkah menentukan FBB menggunakan cara pohon faktor. Yang pertama, mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor dan buatlah bentuk bilangan bulat. Nah, penting ya ini ya. Mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor, buatlah bentuk bilangan pangkat. Maaf, bilangan pangkat, bukan bilangan bulat ya, bilangan pangkat. Nah, penting ini. Langkah kedua, mengalihkan semua faktor prima yang sama saja. Nah, ini juga penting ya. Perhatikan, berbeda dengan KPK tadi ya. Mengalihkan semua faktor prima yang sama saja. Ya. Yang sama saja, hanya yang sama saja ya. Tidak semua ya. Kalau KPK tadi kan semua. Kalau FBB yang sama saja.
pilih pangkatnya yang terkecil. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau KPK tadi pangkatnya dipilih yang terbesar. Kalau FPB dipilih yang terkecil. Nanti akan lebih jelasnya ketika kita masuk ke contoh ya, latihan contoh. Nah, ini catat di buku ya, penting ya ini ya. Sudah? Nah, kita masuk ke contoh ya. Tentukan FPB dari bilangan 45 dan 60. Kita akan menggunakan cara pohon faktor ya, 45 dibagi bilangan terkecil, prima terkecil yang bisa, 2 tidak bisa, langsung kita bagi 3, 15 dibagi 3 ya, masih bisa, dan 5 sudah ketemu ya. 60 dibagi 2, 30 ya. Nah, kita bagi lagi, masih bisa, dibagi 2, 15 bagi 2 sudah tidak bisa, kita bagi 3, 5. Nah, ini sudah ya, ketemu faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 45, 3 dikali 3 dikali 5. Ingat, dibuat bilangan pangkat. 3 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi prima 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Ini ya. Ingat, dibuat bilangan pangkat. Ya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Perhatikan tadi, bahwasanya kita memilih faktorisasi prima yang sama saja antara 45 dan 60 ya. Yang sama berapa? 3 ya. 2 tidak sama karena faktorisasi prima 45 tidak ada angka 2, tidak ada bilangan 2. Jadi 2 tidak dipakai. Yang dipakai ini ya. 3 sama ya. 3 pangkat 2 dan 3 ini. Pilih salah satu, ingat pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil berarti 3 ini ya. Karena 3 pangkat 1. Nah, ini sama 5 ya. Ada semua. Pilih salah satu. Jadi FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 dikali 5. Nah ya, yang sama saja. Tadi ingat ya. Hanya yang sama. Berarti 3. Sama pilih pangkat yang kecil. 3 pangkat 1. Ya. Terus 5. Tulis salah satu. Ya, pilih salah satu. 3 kali 5, 15. Nah inilah FPB dari 45 dan 60. Silahkan difahami. Berikutnya kita akan belajar mencari FPB dengan teknik sengkedan atau tabel seperti KPK tadi ya. Langkah menentukan FPB menggunakan teknik sengkedan. Langkah 1, mencari faktorisasi prima dengan tabel sekaligus. Ingat ya, langsung sekaligus. Langsung bersamaan dari 2 bilangan atau lebih. Seperti KPK tadi ya. Dicari sekaligus. Langkah kedua, mengalihkan faktor prima yang dapat membagi habis semua bilangan. Ya, dapat membagi habis semua bilangan. Tabel terisi semua atau tabel terisi semua. Nanti lebih jelasnya ketika kita masuk ke dalam contoh atau latihan. Ya, yang penting ini difahami dulu. Ya, ini maksudnya? Dimengerti dulu, dihafalkan atau ditulis. Nah, catatlah di buku ya. Mengalihkan faktor prima yang dapat membagi habis semua atau tabel terisi semua, begitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh agar lebih paham ya. Tentukan FBB dari bilangan 45 dan 60 seperti contoh yang awal tadi, contoh pohon faktor. Namun kali ini kita akan menyelesaikannya, mengerjakannya dengan teknik sengkedan ya, atau tabel. Ingat, tabel seperti ini. Ingat langsung semuanya ya, 45, 60 ya. Kita bagi bilangan prima dari bilangan yang prima yang paling kecil 2.
45 bagi 2 tidak pas. Straight. Ya. 60 dibagi 2, 30. Kita bagi 2 lagi, masih ada yang bisa. Ya. 45 bagi 2 niat tidak pas, tidak habis. Ya, strip. 30 bagi 2, 15. Ya. Kita bagi 2 sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak pas ya. Kita bagi 3, bilangan prima berikutnya 3. Nah, ini 45 bagi 3 baru bisa. Ya, 15. 15 bagi 3, 5. Ini ya. Terus bagi 3 masih ada yang bisa ya. 15 bagi 3, 5. Sedangkan 5 dibagi 3 tidak pas ya. Strip. Nah, terakhir ini tersisa bilangan 5. Ini juga 5. Kita langsung bagi ya, karena itu bilangan prima. Jadi 5 bagi 5 habis ya, pas. 5 dibagi 5 habis pas ya. Nah, ini perhatikan. Nah, langkah yang kedua tadi adalah mengalihkan faktor prima yang semuanya bisa membagi habis. Yang semuanya bisa membagi habis. Ya. Maksudnya seperti dalam kurung tadi, tabel terisi semua. Nah, ini perhatikan, ini strip ya, kosong tidak terisi ya. Jadi yang terisi mana? Nah, ini kita pilih ya. Keduanya isi ya, tidak ada stripnya. Nah, tidak ada stripnya gitu ya. Jadi ini 15 dan 5 terisi semua. Ya, ini juga terisi semua. Nah, jadi yang kita kalikan, nah cukup ini saja ya. Yang terisi semua ini 3 dikali 5. Nah, itu ya. 3 dikali 5. Kenapa 3 dikali 5? Karena terisi semua atau tidak ada stripnya. Atau bisa membagi semuanya ya. 3 bisa membagi semuanya. 35 dibagi 3, 15. 60 bagi 3, 15 bagi 3, 5. Nah, ini ya, bisa bagi semua. Ini juga 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, 3 dikali 5. Sama dengan 15. Nah, ini ya. Perhatikan. Sama seperti tadi, cuma caranya berbeda. Hasilnya 15. 3 dikali 5. Nah, ini silahkan difahami. Ya, silahkan difahami. Ingat, kalau menurut Ustadz, ini lebih mudah. Cara ini lebih mudah ya, dari cara pohon faktor, lebih mudah dan lebih singkat. Tapi ingat tadi, jika ada soal kerjakan sesuai perintah. Jika bebas memilih caranya, maka silahkan dipilih yang paling mudah menurut anak-anak. Silahkan difahami. Alhamdulillah kita sudah belajar ya tentang FEB KPK dengan cara pohon faktor dan sengkedan. Agar lebih paham dan Ustadz tahu tingkat kefahaman kalian, Ustadz berikan tugas, yaitu carilah KPK dengan mencantumkan caranya. Ingat, mencantumkan ya, dicantumkan caranya. Pilih salah satu cara ya, dicantumkan caranya, dituliskan caranya, jangan langsung jawabannya. Nomor 1, 12 dan 18, 2, 14 dan 35, bilang 3, 20 dan 30, nomor 4, 40 dan 60. Yang kedua, carilah FEB dengan mencantumkan caranya juga ya. Pilih salah satu cara, ingat, bebas, silahkan pilih yang dianggap mudah. Ini bilangan 24 dan 28. Nomor 6 bilangan 32 dan 40. Nomor 7 bilangan 50 dan 75. Dan yang terakhir bilangan 60 dan 90. Nah, demikian tugasnya. Ya, kerjakan latihan dan tugas ya, 8 soal. Dikumpulkan paling lambat malam ini pukul 11 ya. Ingat ya, kerjakan. Jika terlambat nanti nilainya dikurangi ya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Di foto yang jelas lalu dikirim melalui WA ke nomor Ustadz ya.
Alhamdulillah anak-anak, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga dapat difahami. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga Allah memberikan kefahaman. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.